Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Virus penyebab COVID-19 begitu cepat, sudah lebih dari 1,5 tahun menebar teror, namun belum ada tampak sedikit pun kelelahan. Kecepatan menyebar, kecepatan bermutasi hingga kecepatan mereka memakan korban sangat sulit diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meredam wabah itu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 30 Juli 2021 dengan tema Jangan Buat Rakyat Bingung bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih ada pandemi? Belum tahu kita kapan berakhir. Saya bertanya begitu, Bang Don, karena makin lama saya melihat banyak orang yang sudah tidak pakai masker lagi, dan mereka bilang ya ini kan hanya tinggal tunggu giliran terkena, katanya. Padahal begitu, Bang. Mestinya makin disiplin harusnya kan. Harusnya begitu. Tapi sebelum kita bicara soal jangan buat rakyat bingung, saya juga bingung apa maksudnya itu, Bang. Kita akan lihat dulu ada beberapa berita menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, pemirsa dan Bang Don, ini adalah headline: awasi penyaluran bansos, bantuan sosial. Ya. Memangnya ada indikasi akan bocor, akan salah sasaran atau bagaimana, Bang Don? Iya, Leo, kan ini kan sudah cerita lama ya. Kita kalau berbagai berita selalu berharap supaya ada pengawasan, termasuk yang berita hari ini ketika Menko Polhukam menerima penyerahan bantuan dari beberapa kelompok, dari kelompok masyarakat. Ya, masyarakat dan umat Buddha. Yeah. Dan yang menarik itu ketua Makinnya atau ketua agama umat Buddhanya ngomong ya. Saya nggak tahu, tapi tadi tertarik aja lihat begini. Dia ngomong ke Menko Polhukam, soal bansos kita bersyukur di mana-mana ada donatur baik hati. Yang terakhir itu kan Akiditio kan. Namun kami mohon Pak Menko agar jangan sampai ada kebocoran, apalagi Bu Mensos sampai marah-marah. Di dunia ini banyak malaikat, tetapi banyak pula setannya yang tega melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi pesan itu yang pesan ini yang menggarisbawahi ya. Kita sampaikan ke publik, banyak setannya juga rupanya. Semoga ya sama seperti di film-film, Bang, di cerita-cerita setan harusnya kalah, dan semoga itu juga terjadi di dalam penyaluran bansos. Jangan sampai setannya menang. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari soal Olimpiade Tokyo 2020 di halaman 15 ya, Bang Don ya? Betul. Halaman 15. Harapan emas. Memang kalau kita lihat di halaman muka, halaman muka ya. Betul. Itu Indonesia medali emasnya masih 0. Kita berharap betul bahwa Olimpiade kali ini memberikan emas. Bagaimana, Bang Don? Iya, kita berharap kalau lihat perjuangan atlet kita, terutama ini di bulu tangkis ya. Kita masih bisa berharap ada 3 pasangan, ada ganda putri, ganda putra, sama tunggal putra sama Anthony Ginting. Kita lihat sih permainannya enak dilihat ketiga-tiganya. Dan saya kira kita menunggu berita baik dari sana gitu. Di tengah-tengah berita pandemi seperti sekarang yang membuat kita stres. Mudah-mudahan ini good news yang membuat kita bisa lebih lega sedikit, karena ada orang yang membuat kebanggaan kita sebagai bangsa dan menyatukan rasa perasaan kita sebagai bangsa karena prestasi seperti ini. Kita doakan bersama-sama supaya kita bisa dapat emas dari Olimpiade Tokyo. Kita ke editorial pada pagi ini, hari ini, pemirsa, tajuknya adalah Jangan Buat Rakyat Bingung. Maksudnya apa ini, Bang Don? Iya, kita mengeritik pola atau konten komunikasi publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik kita gitu, yang selama ini membuat publik itu bingung. Terkait pandemi atau apa? Terkait pandemi. Terkait pandemi. Pandemi itu satu, dan ceritanya dari A sampai Z ada di situ gitu. Tetapi kalau terlalu banyak kanal dan orang yang membicarakannya, itu membingungkan. Kelihatannya kita kesulitan menyimak mana yang paling benar. Kan jangan begitu. Jokowi sendiri dikutip dalam editorial ini mengeritik komunikasi publik kita itu bikin rakyat frustrasi. Bikin rakyat frustrasi. Dan saya kira kalau kita bisa tambahkan,
sering membuat kita hopeless, seperti tanpa pengharapan. Sering kita membuat bingung mana yang harus dipercaya. Padahal kita tahu ujung dari seluruh proses komunikasi ini kan trust. Trust saya sebagai individu dan social trust pada apa yang ingin disampaikan, dan kalau orang percaya, orang melakukannya. Akan ikut ya? Akan ikut melakukannya dan orang bisa berbuat sesuatu berdasarkan komunikasi yang disampaikan oleh pejabat-pejabat. Sayangnya di tempat kita, jubir itu begitu banyak, ya mereka menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Tetapi kemudian menteri-menteri juga ngomong begitu banyak. Dan satu sama lain tidak terlalu berbeda, tapi menggambarkan cara yang cara penyampaiannya beda. Lalu kemudian kesannya seperti kita menerima begitu banyak informasi tentang hal yang sama. Itu yang membuat bingung. Jadi saya kira saatnya untuk membuat komunikasi publik itu lebih pasti, lebih firm, lebih membuat publik trust, dan itu kalau bisa satu pintu. Baik, gitu. Untuk tidak ikut menyumbangkan kebingungan rakyat, kita ikuti saja Bang Don. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 30 Juli 2021. Jangan buat rakyat bingung. Jangan buat rakyat bingung. Gerak virus penyebab COVID-19 begitu cepat. Sudah lebih dari 1,5 tahun mereka menebar teror, tetapi belum ada tampak sedikit pun kelelahan. Kecepatan menyebar, kecepatan bermutasi, hingga kecepatan mereka memakan korban sangat sulit diimbangi kemampuan pemerintah membuat kebijakan untuk meredam wabah tersebut. Kebijakan dan regulasi semestinya menyesuaikan dengan dinamika situasi pandemi yang amat mudah berubah. Sejak awal pajeblok hingga kini, perubahan banyak terjadi dan terus menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam meresponsnya. Saking cepatnya perubahan-perubahan itu, regulasi dan birokrasi kerap tertinggal. Dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini, sesungguhnya ketertinggalan masih bisa dimaklumi. Syaratnya ada komunikasi publik yang mumpuni dari pemerintah. Dengan komunikasi publik yang baik, pemerintah setidaknya akan mampu meminimalkan kendala terkait dengan regulasi. Namun sayangnya, sampai sejauh ini pandemi menghantam negeri. Kita belum melihat sebuah pola komunikasi pemerintah kepada publik yang bernas dan efektif. Malah, seperti pernah disinggung Presiden Joko Widodo, cara berkomunikasinya bikin frustasi rakyat. Terkadang informasi yang disampaikan satu pejabat dengan pejabat lain berbeda, tanpa desain, tanpa pola yang komprehensif. Pada isu-isu tertentu, kita bahkan seperti melihat ada perlombaan juru bicara. Masing-masing merasa menjadi juru bicara yang pada ujungnya alih-alih menambah variasi informasi, malah menimbulkan kebingungan publik. Pun, kebanyakan informasi yang diberikan bukan informasi tentang apa yang ingin publik dengar, melainkan informasi yang menurut pemerintah akan didengar publik. Akibatnya, dalam konteks pandemi ini, masyarakat tak memahaminya secara utuh. Sebagian menganggapnya serius, tetapi tak sedikit pula yang meresponsnya masa bodoh karena tak mendapat asupan informasi yang memadai. Sebetulnya pemerintah sudah punya protokol komunikasi publik terkait dengan penanganan COVID-19. Intisari dari protokol itu ada dua. Komunikasi itu harus mampu menciptakan optimisme dan ketenangan di masyarakat. Salah satunya dengan membangun persepsi bahwa negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi. Tidak ada yang menyangkal negara sudah hadir dalam penanganan COVID-19. Akan tetapi, buruknya pola komunikasi pada titik-titik tertentu membuat seolah-olah negara absen. Bahkan, komunikasi sering terhambat antar pemerintah itu sendiri. Antara pusat dan daerah, kerap terjadi ketidaksinkronan komunikasi yang berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus. Demi penanganan COVID-19 yang lebih mangkus, desain komunikasi publik ini harus cepat diperbaiki. Jika negara ingin menarik partisipasi masyarakat, mengajak mereka bahu-membahu mengatasi pandemi, setidaknya pemerintah mau merestart yang sudah dilakukan sekarang. Kembalikan ke spirit protokol komunikasi publik yang ada. Bagaimana pemerintah mau membangkitkan partisipasi publik kalau masyarakat sendiri kerap menemui kegagalan dalam menangkap informasi yang akurat? Bagaimana pemerintah berharap masyarakat tidak frustasi
bila mereka dibiarkan berada di belantara informasi karena tidak adanya kanal tunggal informasi publik. Jika tak ada pembenahan cepat, hoaks yang akan mengambil untung. Hoaks bakal berpesta di tengah kebingungan publik ini. Karena itu, mulai saat ini narasi pemerintah kepada publik harus jelas, argumentatif, dan tidak intimidatif sehingga tak menimbulkan misinterpretasi dan kebingungan masyarakat. Saluran komunikasi juga harus satu pintu. Banyak kanal hanya akan menambah potensi distorsi informasi. Ingat, negara akan lebih mudah mengatasi pandemi jika pemerintah mampu berkomunikasi kepada publik dengan baik. Anda bisa ikut menyalurkan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan Bang Don, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Komunikasi Politik UPI, Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Prof ya. Prof. Karim, bicara soal komunikasi publik itu bukan hal yang mudah tentunya, apalagi di tengah situasi krisis pandemi sekarang. Ya. Secara sederhana, yang Prof. Karim lihat itu masalahnya ada di mana Prof? Apakah karena terlalu banyak yang bicara, atau terputus-putus bicaranya, atau seperti apa Prof. Karim saat ini? Ya, ini menyedihkan ya. Masalah komunikasi muncul sampai Presiden harus mengulang-ulang mengingatkan para pembantunya agar memperbaiki komunikasi ya. Dalam catatan saya, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian masalah vaksin, terakhir masalah PPKM ini. Lebih merupakan kompilasi dari ketiga persoalan itu, terputus-putus. Tapi yang menurut saya yang paling parah itu adalah ketika sesuatu yang belum matang itu sudah di-launch ke publik gitu ya. Jadi ada ketergesaan di sana, dan saya menangkap kesan ada gejala grouping gitu ya. Jadi saya percaya orang-orang yang direkrut di sekitar Presiden itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang pinter. Namun karena ada kepentingan untuk menjaga kohesivitas tim, maka suara-suara kritis itu sengaja dibungkam oleh dirinya sendiri untuk menjaga tim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegenitan gitu ya ketika panggung Presiden ini dicoba diisi oleh panggung-panggung kecil. Jadi saya tidak menuduh, tetapi saya melihat ada orang-orang yang sengaja menciptakan panggungnya sendiri dengan mengeluarkan sesuatu yang masih mentah gitu ya, sesuatu yang tidak terkoordinir. Padahal Presiden sendiri sudah sangat komunikatif gitu. Jadi ini persoalannya bukan menjernihkan sesuatu yang sudah jernih, tapi malah mengerukkan sesuatu yang sudah jernih. Jadi masalahnya menurut saya sekarang harus diurut satu-satu, dan ini harus diamputasi. Tidak bisa diambil satu persatu. Ini harus tim diambil gitu ya, oleh profesional yang apa? Yang mau bekerja di belakang layar. Artinya apa? Bekerja di belakang layar itu artinya tidak muncul, bukan berarti tidak muncul di publik, tetapi dia fokus bagaimana membantu kerja Presiden, hanya muncul ketika memang dibutuhkan gitu. Itu yang harus dipikirkan sekarang. Prof. Karim, ada yang mengusulkan sebaiknya Presiden, pemerintah menunjuk hanya satu orang juru bicara, karena bicara soal COVID saja misalnya sekarang ada 5 orang juru bicara. Itu dari Satgas, dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM, dari Bio Farma. Satu lagi saya sampai lupa karena banyaknya. Nah, apakah ini perlu dilakukan dan bisa dilakukan, atau bagaimana Prof. Karim? Satu jubir. Itu salah satu solusi yang sangat mungkin ya. Karena semakin banyak mulut, semakin banyak peluang untuk melakukan kesalahan. Karena saya percaya ya, komunikasi itu ibarat karbohidrat bagi orang yang diet. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Yang kita butuhkan adalah komunikasi yang akurat dengan ukuran yang pas. Jadi isinya akurat, dosisnya pas gitu. Dan maaf saya melihat gitu, orang-orang yang tampil komunikatif itu tidak punya kecakapan komunikatif. Dia hanya menjual wajah, maaf gitu ya, sebagian. Nah, oleh karena itu maka menurut saya
sudah diperingatkan kan dulu untuk mewakili istana saja. Sekarang siapa yang berhak mewakili istana? Kan sudah disebut yang mewakili itu ini. Tapi mereka yang tidak disebut mewakili mengklaim saya bekerja untuk bangsa, membantu presiden dan lain-lain. Ini juga harus ditertibkan. Jadi menurut saya bukan hanya masalah COVID ini, tetapi masalah pengaturan informasi yang keluar dari istana, ya, selain yang dikatakan presiden itu juga harus diatur dengan ketat gitu. Karena apa? Karena komunikasi itu tidak menjamin apapun, karena ia punya peluang untuk buruk, peluang untuk baik, bergantung kepada cara-cara yang melakukannya dan tujuan yang ingin dicapainya gitu. Ya. Terakhir, Prof. Karim, kira-kira apa yang kita sampaikan ini akan diperhatikan Presiden tidak kalau menurut Anda? Saya kurang tahu ya kalau yang ngomong Karim Suryadi diperhatikan atau tidak gitu ya. Tetapi saya tahu Presiden menyadari betul ada persoalan dan saya sangat prihatin. Masa harus Presiden yang mengingatkan masalah komunikasi pembantunya? Kan harusnya sudah tahu sendiri dan sudah harus merupakan kecakapan yang melekat kemampuan komunikatif ini. Sebab jika tidak, dia akan menghancurkan apa yang sudah bisa dikerjakan selama ini. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini bisa berkontribusi positif supaya komunikasi publik lebih baik. Prof. Karim Suryadi, terima kasih. Tentu saja, kalau tidak memberikan solusi minimal tidak menambah masalah, itu saja yang kita ingin. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Bang Don? Menarik tadi yang dikatakan Prof. Karim bahwa ya prihatin juga kalau semuanya harus seorang Jokowi sendiri yang langsung mengadres, mengidentifikasi masalah komunikasi ini. Bagaimana Bang? Iya Leo, saya yakin, saya pastikan bahwa Presiden sudah tahu persis tentang situasi ini, makanya sudah mengkritik kan. Yang kedua, saya juga yakin pemerintah itu tahu persis mereka butuh satu yang betul-betul strong untuk bisa menjadi the singer tentang untuk mengorkestrasi komunikasi publiknya. Saya sudah mengikuti bersama beberapa pimpinan media bertemu atau Zoom dengan Menteri Kominfo Pak Joni Plate, dan di situ kita dapatkan gambaran pertama ada keluhan tentang komunikasi yang tidak efektif dan sangat beragam dan membuat bingung. Jangankan publik, kita di media aja bingung, Leo. Lalu kemudian yang kedua, lalu dipuslah di situ sebagai tempat clearing house berbagai informasi. Cuman kan kita lebih jauh mengatakan sebaiknya dalam situasi seperti ini, ketika banyak informasi yang membingungkan, ketika ruang digital kita dan media kita gaduh dan noise, mestinya tetap pegang satu. Ada benarnya menciptakan lagi seorang Harmoko baru. Ketika dulu menyampaikan berbagai penjelasan, tapi kan kita tidak ingin seperti dulu. Kita tahu bahwa itu tidak gampang di tengah-tengah informasi yang unlimited, di tengah-tengah informasi yang begitu banyak. Bagaimana membuat informasi publik dari pemerintah ini menjadi menonjol? Jadi di tengah-tengah begitu banyak informasi yang katakanlah ini kerumunan informasi yang begitu banyak, tapi ada satu yang memperlihatkan kok ini beda ya, dan itu komunikasi publik pemerintah, dan itu hanya mungkin kalau itu disampaikan oleh satu orang yang betul-betul strong. Saya bukan karena harus KKN dengan namanya Pak Joni Plate, tapi kalau kita mendengar cara dia bicara, it is reliable untuk bisa didengar gitu ya, daripada terlalu banyak orang. Cuman kan mungkin akan nanya ada soal politik, ada soal kapasitas apakah ini kesehatan. Ini bukan soal orang kesehatan atau politik, tapi betul-betul dibutuhkan dalam saat seperti ini sebuah penonjolan komunikasi publik tunggal, supaya tidak bingung publiknya. Kemudian afirmatif action dari publik juga jalan, lalu kemudian tidak membuat tambah gaduh, karena kemudian banyak juga di sekitar situ kan orang mempolitisasi melalui caranya itu bias lah, kemudian disinformasi, berusaha memanfaatkan hoax dan seterusnya. Karena potongan-potongan itu ditambah dengan situasi seperti ini membuat menjadi serba gaduh, dan kemudian kita sendiri merasa sampai capek dan lelah sendiri kita berhadapan dengan informasi yang begitu banyak. Pertanyaannya begini Bang Don, ada seorang tokoh yang pernah mengatakan kepada saya, Leo, di Republik ini ada dua hal yang sangat langka dan hampir tidak ada. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua koordinasi katanya. Nah ini apakah kita bisa pecahkan, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, terkait tadi yang dikatakan bahwa sebaiknya satu orang satu pintu itu nanti bakal dari mana? Karena saat sebelum pandemi kita tahu istana ada, juru bicaranya, ada kantor staf presiden juga ada menteri sekretaris negara, ada sekretaris kabinet, atau dari Satgas juga. Ini yang mana Bang yang bakal misalnya kalau itu diputuskan? Leo, kalau saya sih bukan soal yang mana gitu, tapi temukan dulu siapanya. Harus betul-betul cari orang yang mampu menyampaikan komunikasi yang sedemikian rupa, punya kemampuan, punya otoritas, sehingga kalau dia bicara itu langsung connected dengan saya, connected dengan publik gitu. Karena tidak ada gunanya orang mengetahui banyak hal, tapi kalau dia bicara juga tidak connected, itu semua percuma. Gitu. Tidak dipercaya. Jadi begitu. ini soal capability personal, capability soal knowledge, dan capability soal technical. Dan kita butuh orang seperti itu. Tadi saya sebut Pak Joni Plate, tapi nanti dianggap KKN karena kami sama-sama dari NTT. Kan? Tetapi maksud saya itu tidak kita perlu siapa gitu. Tapi sekarang ini di tengah-tengah kebingungan seperti sekarang, orang butuh kejernihan. Ada suara yang bening, ada yang clear, loud and clear, dan bahkan terdengar enak untuk dinikmati. Lalu kemudian itu bahkan menjadi bagian dari kenikmatan publik untuk mendengar gitu. Enak dinikmati, enak didengar itu bukan berarti kemudian fakta yang mungkin tidak enak disembunyikan, fakta tetap tidak boleh disembunyikan. Semua orang banyak mengetahui faktanya, tapi cara menyampaikannya juga tidak benar. Ada orang yang bisa mengetahui, tapi kemudian sampaikan seperti lagi mengajar di depan kelas atau jadi dosen. Itu semua komunikasi yang sebetulnya tidak. Komunikasi publik dalam situasi krisis seperti ini butuh kejelasan dan otoritas. Jadi tadi ketika Leo tanya di mana, menurut saya cari dulu siapanya untuk kemudian bisa membuat komunikasi publik yang efektif. Kita bertanya juga Bang Don kepada pemirsa kita. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Ya, kita masih beruntung karena masyarakat Indonesia ini punya modal sosial. Tadi dikatakan. Jadi keyakinan masyarakat bahwa pemerintah ini masih bisa mampu mengatasi pandemi ini itu perlu dipelihara juga. Jadi keyakinan, kemudian solidaritas publik yang tadi disebutkan bahwa masing-masing saling membantu untuk bersama-sama memerangi pandemi. Nah, kalau modal sosial ini tidak dipelihara, mungkin akan goyang juga. Karena maaf, pada kenyataannya memang penularan tetap masih ada. Kemudian berimbas juga pada ekonomi masyarakat. Nah, ini jadi nanti kalau ada goyang langsung masuk penumpang-penumpang gelap yang memprovokasi rakyat itu. Iya, itu betul. Jadi dikatakan koordinasi kurang juga di Indonesia seperti kata Bang Leo itu tadi, memang pejabat-pejabat yang menyampaikan narasi juga justru mengundang perdebatan, bukannya saling menguatkan. Misalnya kebijakan saja, dari kebijakan saja berubah-ubah. Ada PSBB, ada PSBB transisi, PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, sekarang PPKM level 2, 3, 4. Nah, jadi betul, jangan buat rakyat bingung.
Oke. Karena dengan demikian nanti keadaan jadi malah tambah tidak terkendali. Nah, jadi mungkin pemerintah harus mengkomunikasikan secara optimal dengan bekerja keras dan mengendalikan situasi. Kemudian memperbaiki kebijakan itu dengan eksekusi di lapangan. Itu yang sesuai dengan perkembangan pandemi. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih, Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Selamat pagi. Silakan, Pak Ondo. Iya, saya itu sudah terlanjur bingung. Jadi jangan dibilang bikin rakyatnya udah bingung lah ya. Udah bingung, Pak. Coba jangan sampai ada istilah rakyat panik buying, pemerintah panik talking. Tidak semua orang cerdas di bidang sains itu cerdas berkomunikasi. Kebingungan saya satu, Jawa Bali itu komandannya Pak Luhut, di luar Jawa Bali Menkes. Kemudian Menko PMK Muhadjir bilang bahwa perpanjangan PPKM darurat akhir Juli. Luhut bilang belum, masih dikaji. Penamaan PPKM level 4 itu tidak untuk Jawa Bali saja atau untuk Indonesia, saya juga bingung. Atau terserah Pemda ikut untuk mengaplikasikannya apa tidak. Level 4 itu kriterianya apa sih? Saya juga tidak tahu kalau ditanya orang. Pusat dan daerah berbeda persepsi menjalankan PPKM level 4 ini. Ada terlalu banyak bicara, ada Menteri Investasi, ada Menko PKM, ada Menkes, ada Wakil Menkes, ada juru bicara Menkes, ada Thohir, ada Erlangga. Dulu itu cuma satu, Ketua Satgas. Jadi untuk menghindari koordinasi yang tidak baik, seharusnya itu dibuat satu saja. Menteri Kesehatan itu, Wakil Menteri pernah bilang, DKI dalam menangani COVID jelek. Beberapa hari kemudian menterinya bilang terbaik. Jadi saya bingung kan? Benar, pemerintah bingung karena ini hal baru. Saya memahami itu. Learning by doing. Tapi jangan rakyat itu ikut bingung gara-gara terlalu banyak bicara. Saran saya ini Bung Leo, putuskan satu saja juru bicara soal COVID. Dan satu juru bicara soal kebijakan yang diambil pemerintah. Jangan sampai Presiden menyampaikan hal makan 20 menit, ini kan jadi bahan olok-olokan. Saya tidak rela itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Pak Ondo bingung, tapi beliau menyatakan dengan jelas. Kita berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut di Cilegon, Banten. Ada Pak Izar. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi, silakan Pak Izar. Ya begini ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Don dan dua penelpon sebelumnya itu sudah lumayan lah, sudah cukup bagus menurut saya. Tapi saya ingin menambahkan saja. Menurut saya ada 4 hal Pak Leo ya. Yang pertama adalah communication skill. Media communication skill itu mutlak harus dimiliki oleh pejabat pemerintah yang akan bertanggung jawab tentang ini. Itu kan ada ilmunya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan publik. Mana yang boleh dikomunikasikan ke publik, bagaimana caranya. Jangan terbawa-bawa karena saya di daerah ini maka saya keras. Itu nggak begitu cara berkomunikasi ke publik ya yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah koordinasi, benar yang dibicarakan yang sebelumnya, koordinasi antar pusat dan daerah, antar departemen itu menurut saya masih sangat lemah. Salah satu contoh saja di Jabodetabek saja, antara kota dan kabupaten saja itu beda-beda, padahal sama-sama merah gitu ya. Itu ya. Yang kemudian yang ketiga Pak Leo ya, itu bagaimana kita memerangi hoax itu, jangan dibiarkan. Itu hoax itu masih seliweran sekarang yang berbahaya buat masyarakat. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita tuh masih terpecah sekarang. Ada polarisasi antara yang percaya dengan yang tidak percaya. Ini harus betul-betul ditekel oleh pemerintah. Yang tidak percaya itu coba dikomunikasikan ulang. Kenapa kamu tidak percaya? Jangan berkoar-koar di media bahwa ini tidak ada dan sebagainya. Itu berbahaya sekali. Kalau menurut saya kira demikian Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Mungkin kalau saya berpikir Bang Don, 3 pemirsa kita dijadikan juru bicara saja. Karena tahu persis masalahnya ada di mana. Itu dia. Bagaimana Bang Don menurut Bang Don? Iya, saya kira saya tadi bilang bahwa ini soal capability. Jadi kita jangan dulu mau dari mana, mau dari institusi mana, tapi capability orang. Jadi not only the song, but also the singer. Sama-sama pentingnya dalam situasi seperti ini. Karena kita sedang menghadapi krisis gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara model komunikasi, sekali lagi ini kan bagaimana kemampuan untuk membuat
berbagai hal itu connected to the people. Kalau itu tidak connected, itu nggak akan ada yang dengar. Dan itu butuh capability gitu. Tadi Pak Izar mengatakan itu ada communication skill-nya, ada pendidikannya dan seterusnya. Jadi bukan sekedar karena kamu tahu banyak lalu kemudian ngomong, tapi kalau saya tidak mau dengar, so what gitu. Kalau publik tidak mau dengar, so what. Kalau you tidak cukup otoritatif dan tidak cukup kredibel dan tidak cukup reliable, so what. Kalau you membosankan, lalu apa? Kan kira-kira banyak elemen yang kita di media sering melihat itu kan gitu kan. Kalau Leo mengundang narasumber juga kan mikir apakah ini orang itu akan ada gunanya komunikatif atau tidak gitu. Kalau lihat semua situasi itu kembali lagi, saya kira kita editorial hari ini fokus, jangan membuat bingung. Karena itu kita butuh kalau bisa ada satu juru bicaranya. Siapa juru bicara itu? Kenapa menjadi penting? Supaya kemudian publik tidak bingung dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, sepatutnya dilaksanakan. Pada akhirnya kan tadi Leo mengatakan tidak boleh membohongi. Betul, komunikasi publik tidak bermaksud membohongi. Tapi juga ada hal-hal di mana kemudian ada white lie. White lie untuk menginspire publik untuk bisa menjalankan. Sekali lagi misalnya begini. Sekarang kan kita selalu bicara seeing is believing. Kita tidak boleh menegasikan. Pemerintah sudah berbuat banyak, tetapi itu di mana? Seperti apa dibuat? Kalau bisa banyak disampaikan ke publik, orang akan lihat, oh banyak ya. Orang lalu kemudian tidak mendelegitimate upaya-upaya yang sudah begitu banyak dilakukan. Sampai mengibarkan bendera putih begitu. Sampai begitu gitu. Jadi sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan untuk itu gitu loh. Baik, konkretnya nanti seperti apa kita akan bahas di bagian berikut ya Bang Don, dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, saran konkret kita Bang, selain memang mungkin salah satu opsinya adalah harus ada satu orang yang berbicara selama penanganan pandemi ini, tapi itu kan mungkin tidak akan mudah Bang untuk menunjuk siapa satu orang, karena bicara teknis saja Bang, ada 5 juru bicara. Program ini sering sulit. Ada yang cantik-cantik sekali. Ada sering sulit mendapatkan juru bicara, padahal sudah ada 5 orang begitu. Bagaimana Bang Don? Mungkin karena sulitnya itu maka harus lebih banyak. Tetapi kemudian kan jadi soal ya. Dan tadi sudah Pak Ondo atau Pak Izar mengatakan jangan sampai ini kemudian Pak Karim yang mengatakan ya, jangan sampai kemudian ini jadi panggung bagi para pejabat lalu kegenitan gitu untuk kemudian membicarakan hal yang bukan tupoksinya. Saya tahu bahwa pejabat itu di doorstop dan seterusnya, tapi menurut saya mereka harus betul-betul ngomong apa yang seharusnya diomongin gitu. Itu kira-kira ya. Kedua, saya kira sekarang para komunikator untuk publik itu sudah harus menyadari ada pergeseran di publik sekarang. Bagaimana media visual itu menjadi lebih menarik dan lebih cepat ditangkap oleh publik gitu. Foto video. Video. Jadi coba bayangkan, mungkin itu yang menjelaskan kenapa YouTube cepat berkembang, kenapa TikTok cepat berkembang. Secara teoretik kan ada yang mengatakan satu gambar itu 60.000 kata. Dulu kita bicara satu gambar 1.000 kata gitu. Ternyata 60.000 kata, lalu kemudian kita bicara picture speak louder than words. Dan bahkan kalau 1 menit gambar itu bisa 1,8 juta kata. Poin saya adalah harus ada kemampuan baru karena untuk bisa menciptakan komunikasi publik atau menyebarkan komunikasi publik lewat visual. Mereka sudah harus berubah dari model print thinking ke visual thinking sehingga kemudian komunikasi itu efektif. Karena kalau dia pidato banyak, kan media-media itu kan mengambil angle tertentu. Mengambil angle belum tentu semua pidatonya itu disimak. Dan itu tidak perlu panjang-panjang, tapi bagaimana bicara pendek, bicara bagaimana visual yang menarik, lalu kemudian itu kena di publik. Tadi ya sekarang ya misalnya ada orang yang anti vaksin, tidak percaya pada COVID. Lalu kemudian ada ya cobalah orang-orang, jangan-jangan ada tokohnya, tokoh anti vaksin atau tokoh yang tidak mau pakai masker, suruh dia pakai masker atau suruh dia divaksin sehingga pengikutnya tahu
orang tokoh saya saja pakai, apalagi saya. This kind of trick untuk communication ke publik. Itu tanpa perlu narasi juga sudah tidak perlu ada narasi. Efektif ya? Dan itu cukup 15 second juga kemudian sebarkan itu. Mungkin Leo, itu bisa menarik gitu. Tapi poin kita adalah saatnya untuk membuat komunikasi itu jernih diterima oleh publik. Jernih diterima oleh hatinya, jernih diterima oleh pikirannya. Lalu kemudian ketika semua itu bisa diterima dengan jernih, kita berharap upaya kita bersama untuk menyelesaikan COVID ini, memerangi COVID itu bisa sukses. Gitu. Bang Don, masalahnya begini Bang, ada yang bilang 2024 itu sudah tidak lama Bang. Dan itu yang mungkin menjadi motif kegenitan-kegenitan itu. Nah ini bagaimana Bang, apakah benar-benar harus diredam mungkin dengan keras oleh Presiden atau bagaimana? Iya Leo, saya kira ada, memang tidak bisa kita sangkal ya. Ada pejabat yang kunjungi kuburan, ada pejabat yang kemudian melihat peti mati dan seterusnya. Ya tentu ini penting, tapi bahasa-bahasa tubuh seperti ini orang juga berpikir penting sih, tetapi apa iya gitu, mana yang lebih penting gitu, sehingga menimbulkan prasangka, jangan-jangan ini untuk panggung politik. Itu ada begitu beragam, tapi saya berharap bahwa semuanya genuine, atau kita semua berharap ya genuine, bahasa tubuh kita itu bahasa yang bisa mengubah cara publik atau mendorong atau merangsang publik untuk mengikuti bersama perang kita melawan COVID ini. Kedua, saya kira bahasa saat ini yang lebih penting, entah bahasa tubuh, bahasa visual, bahasa cetak dan seterusnya, itu harus mendorong kita lebih optimis, lebih berpengharapan, dan jangan sampai kemudian komunikasi-komunikasi yang kita sampaikan itu justru membuat bingung dan bahkan membuat orang hopeless dan bahkan membuat orang marah atau kecewa gitu. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan positif juga ya Bang Don, sebagai bagian dari peran kita untuk tidak membuat rakyat bingung. Betul. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah ada di tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, bagaimana pemerintah mau membangkitkan partisipasi publik kalau masyarakat sendiri sering menemui kegagalan dalam menangkap informasi yang akurat? Bagaimana pemerintah berharap masyarakat tidak frustrasi kalau mereka dibiarkan ada di belantara informasi karena tidak adanya kanal tunggal informasi publik. Jika tidak ada pembenahan cepat, hoax yang akan mengambil untung, hoax bakal berpesta di tengah kebingungan publik. Karena itu mulai saat ini narasi pemerintah kepada publik harus jelas, argumentatif, dan tidak intimidatif, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi dan kebingungan masyarakat. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, kalau tidak perlu jangan kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.